Protestan. Oke. Silakan Pak Patan. Bapak Patan mau tanya apa? Mau nanya ini ya Bu, mengenai agak dikit bingung Bu. Ya silakan Pak. Maunya Tuhannya Ibu itu seperti apa sih? Maunya Tuhannya saya seperti apa? Islam itu tidak mengenal Tuhan Tuhan itu bukan seperti yang kau mau, Pak. Misalnya gini nih, kalau saya pengennya Tuhan seperti ini, berarti itu Tuhan menurut kamu, bukan Tuhan menurut Tuhan. Karena dalam Islam itu kami mengetahui tentang Tuhan itu dari apa yang Tuhan sampaikan sendiri melalui firman-Nya, yaitu kitab suci atau wahyunya. Jadi kalau Bapak tanya, saya maunya bertuhankan seperti apa? Nah, ini pertanyaan, karena Tuhan itu tidak seperti yang saya inginkan, tapi seperti sebagaimana Tuhan itu saya ketahui gitu loh. Itu. Nah, satu. Yang kedua, setahu saya Pak ya, definisi Tuhan itu sendiri sudah ada terikat gitu ya. Bapak di mute dulu ya, Bapak ada suara anak kecil nih. Contohnya gini ya Pak ya. Definisi Tuhan itu secara umum ya, secara universal kita ketahui dia adalah pencipta yang tidak diciptakan. Maka kalau ada pencipta yang mengaku pencipta tapi diciptakan, dia bukan pencipta, cuman mengaku-ngaku saja. Nah, jadi idealnya Tuhan seperti apa? Idealnya Tuhan seperti apa? Ya tidak bertentangan dengan akal sehat dan tidak bertentangan dengan hati nurani. Kalau manusia saja mampu menciptakan sesuatu, masa Tuhan itu tidak mampu? Ini pakai rasio nih. Kalau manusia itu bisa mati dan ada yang kekal manusia, misalnya dalam iman Kristen ada manusia kekal. Tapi kok Tuhan bisa mati? Berarti lebih hebat manusia dong ketimbang Tuhan. Nah, jadi kalau menggunakan rasio, Tuhan idealnya seperti apa? Seperti yang termaktub dalam kitab suci, Pak. Seperti yang disampaikan Tuhan itu sendiri tentang dirinya. Mungkin seperti itu. Silakan Pak, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Silakan Pak. Bapak dibuka mic-nya Pak. Nih. Tuh, saya minta buka mic-nya Pak. Silakan Pak. Halo Pak. Ya. Ya, dengar ya Bu. Nah, silakan. Gitu Pak. Iya. Yang tadi Ibu katakan tuh setuju. Tapi maksudnya saya gini Bu, keyakinan kita itu kan seperti apa ya? Kita kenal orang tua kita, terus namanya pembesar di negara ini pun kita kenal. Jadi secara logika ya, seperti apa Tuhannya kita gitu Bu. Bapak kok bingung? Bapak tuh punya kitab suci nggak? Ya iya. Nah, seperti apa Tuhan dalam kitab suci Bapak? Menurut Yesus Tuhan seperti apa? Guys, kalau di iman kita ya kita kenal Tuhan kita gitu Bu. Ya, menurut Yesus Tuhan seperti apa Pak? Kata Yesus Tuhan bagaimana? Ya Tuhan yang hidup ya Bu. Pak, Tuhan itu tidak butuh kehidupan karena dia maha hidup. Memangnya Tuhan itu kalau dia dihidupkan berarti dia pernah mati. Yang saya tanya itu, jadi, menurut Yesus Tuhan itu seperti apa? Gitu loh, Bapak kan bingung, saya bantu Bapak supaya nggak bingung. Bapak punya kitab suci Bible kan? Bentar dulu Pak, jangan bilang tujuan-tujuan dulu. Bentar, Bapak kan di sini kan masuk karena keinginan sendiri, ingin pinter kan. Jadi ini kan room penginjilan. Saya mau nanya sama Bapak, menurut Yesus Tuhan itu seperti apa? Nyata kan, Tuhannya kita nyata. Oke, berarti kalau Bapa di surga itu tidak nyata karena tidak bisa dilihat, berarti dia bukan Tuhan begitu. Roh Kudus bukan Tuhan karena tidak nyata gitu. Berarti Tuhan Yesus doang. Ya, iya, Roh Kudus itu kan diterangkan, dia turunkan Roh Kudus buat kita. Enggak, Bapak ngerti nggak sih yang Bapak ngomong barusan itu? Tuhan menurut saya itu nyata. Nah, Tuhan Bapak itu sama persis dengan Tuhan pagan, seperti penyembah Zeus. Nah, Tuhannya nyata kelihatan manusia. Penyembah batu, Tuhannya nyata kelihatan ada batu. Penyembah makhluk-makhluk, itu nyata. Penyembah pohon. Nah, Bapak kan saya bilang begini.
Tuhan itu yang Bapak tahu dari Yesus seperti apa? Bapak bilang nyata. Coba Bapak tunjukkan kepada saya. Yesus berkata, Tuhan kita itu nyata, maksudnya bisa dilihat. Justru dalam kitab Bapak, kata Yesus, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, berupanya pun kalian belum pernah lihat. Apa bisa dikatakan nyata kalau belum pernah bisa dilihat? Definisi nyata itu menurut Bapak seperti apa? Loh, gini tadi kan Ibu katakan seperti gini, Bu. Dia akan turun sebagai firman yang hidup. Bapak salah lagi, Bapak salah lagi. Dia turun sebagai manusia. Iya kan saya bilang saya meluruskan orang Kristen yang keliru terkait Bible-nya. Di sini saya luruskan. Kenapa? Saya ini room penginjilan di sini, Pak. Saya mencintai Yesus. Saya baca Bible. Yesus tidak pernah bilang seperti yang Bapak bilang. Yesus tuh bilang apa? Tuhan itu esa, artinya satu, bukan tritunggal, kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes pasal 17 nomor 3. Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Echad bukan tritunggal. Yang kedua, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Artinya, Dia tidak dapat kalian lihat. Bagaimana kalian bilang Dia itu nyata, yang artinya bisa dilihat? Nah, kemudian Yesus juga mengatakan, bukan Yesus, Musa, Daud mengatakan dalam Keluaran, bahwa Tuhan itu tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan bisa hidup. Bahkan melihat Tuhan itu nggak ada yang mampu. Nah, saya tanya, menurut Bapak, Tuhan dalam kitab Bapak seperti apa? Atau pertanyaannya gini loh, bagaimana Tuhan menurut Yesus? Coba jawab. Menurut Yesus Tuhan seperti apa? Halo Pak, buka Pak. Buka mic Pak. Buka mic-nya Pak. Buka mic-nya Pak. Pak, buka mic-nya Pak. Saya minta Bapak buka mic ya. Jangan Pak buka mic-nya. Nah, seperti apa? Menurut Yesus Tuhan seperti apa? Kalau Bapak bilang Tuhan Bapak itu begini begitu, itu Tuhan menurut Bapak. Belum tentu Tuhan yang benar. Yang kita bicarakan di sini adalah Tuhan menurut Yesus seperti apa. Oke, Bapak standby dulu deh ya. Oke teman-teman, Bapak ini tuh bingung karena mungkin wajar dia bingung karena dia Kristen. Karena kata dia, Tuhan dia itu nyata. Nah, memang ada Tuhan yang menurut mereka nyata, yaitu Yesus. Sementara ada Tuhan yang tidak nyata, tidak bisa dilihat. Siapa itu? Bapa dan Roh Kudus. Wajar kalau kawan kita ini Kristen, soalnya dia kena doktrin. Dia memiliki doktrin di mana doktrin ini bertentangan dengan akal sehat. Jangankan bingung, ODGJ pun kita bisa. Kalau ada doktrin yang kita terima tapi bertentangan dengan akal sehat. Anak bunda jangan begitu ya, tetap kalian jaga akal kalian supaya sehat ya, jangan lari dari kaidah-kaidah yang berlaku. Oke, terima kasih Bapak. Kakak Muslim atau non Muslim, kakak ini jalan gratis tanpa persepuluhan. Ya, kakak apa? Non Muslim, tapi di sini saya lebih mau bertanya mengenai Muslim itu sendiri. Oke, sebentar kakak. Oke teman-teman, ingat ini room penginjilan, dimana di room ini saya memberitakan kabar baik ya. Senang tidak senang kalian saya tidak peduli ya, karena itu hak saya. Dan saya adalah orang yang akan meluruskan orang Kristen yang masuk ke koma saya yang ngawur terkait agamanya sendiri. Dan saya mengizinkan orang Kristen atau orang non-Muslim lainnya, kejawen, kapitayan, Hindu, Buddha untuk bertanya tentang agama saya di koma saya sendiri. Dan saya menjawab sesuai dengan prodi kuliah saya, itu komunikasi penyiar Islam. Saya menguasai dasar-dasar Islam karena saya sudah banyak SKS yang sudah selalu tentang ulumul Quran dan ulumul hadis. Saya tidak akan menjawab hal yang tidak menjadi kapasitas saya, oke? Dan tidak semua pertanyaan kalian saya jawab karena saya bukan mesin pencarian Google. Saya adalah manusia yang punya kapasitas. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab saya tidak boleh sok tahu. Kak Liene, silakan. Pertanyaan pertama mengenai pengertian sholawat. Oke. Menurut agama Muslim. Salawat itu artinya adalah koneksi secara bahasa yang gampang mudah dipahami. Kalau salawat kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad ya, salawat untuk Nabi Muhammad SAW, artinya kami meminta supaya Allah menurunkan rahmatnya kepada Rasulullah. Kalau salawatnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah merahmati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata sallu, kata sila, kakak tahu istilah silaturrahim? Pernah dengar itu? Sila artinya apa itu? Koneksi, menyambungkan, tersambung, terkonek bahasa gaulnya.
Maka bisa juga dari kata sila itu. Sila, solawat. Nah, itu gitu ya. Jadi kalau kita bicara arti solawat apa? Solawat itu adalah sebuah, kalau dalam bahasa Kristennya itu liturgi ya. Kalau dalam bahasa umumnya ritual, dalam bahasa Islamnya ibadah. Salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kami yaitu mengingat Nabi Muhammad dengan cara meminta kepada Allah supaya dicurahkan rahmat. Gunanya buat apa? Untuk kami sendiri. Barang siapa yang mencintai nabinya, maka Allah juga mencintai. Bentuk cinta kami kepada nabi kami. Kurang lebih seperti itu, Kakak. Silakan. Berarti bersolawat untuk Nabi Muhammad itu meminta rahmat, atau dengan kata lain meminta keselamatan untuk Nabi Muhammad, seperti itu. Sebenarnya itu titip salam sebenarnya sih. Saya titip salam kepada Nabi saya, ya Allah gitu. Saya sempat googling juga pengertian lain. Memang arti dari salat itu luas. Salah satunya adalah meminta keselamatan untuk Nabi Muhammad. Saya googlingnya seperti itu. Iya kan, kalau kita sampai sekarang kan sampai sekarang kan Muslim itu masih meminta keselamatan untuk Nabi Muhammad atau bersalawat nih. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau sampai saat ini umat Muslim masih berselawat atau dalam pengertian lain masih meminta keselamatan untuk Nabi Muhammadnya, apakah saat ini Nabi Muhammad itu sudah selamat atau belum? Oke, Nabi Muhammad itu ada di masa yang disebut dengan alam barzah. Apakah beliau selamat? Semua nabi itu selamat karena mereka maksum dan terjaga. Kami meminta kepada Allah itu bukan untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga. Bahkan beliau sendiri penjamin umatnya masuk surga. Beliau sendiri yang menjamin orang masuk surga loh. Nah, yang tidak selamat tuh kayak Yesus, di dunia nggak selamat, di surga pun nggak selamat, karena dia dikatakan sama, loh kakak nggak tahu di kitab kakak itu Wahyu pasal 7 nomor 10 tuh. Bahas topik yang tadi dulu, soalnya kakak gini loh kakak tuh kenapa sih kalau saya ini kan penginjil, kakak baca roomnya lah. Kenapa saya harus diatur kakak? Iya, diam dulu. Saya ini nggak bisa di. Iya, saya biar kakak tuh lebih paham, biar kakak tahu membandingkan. Kalau Nabi Muhammad dia manusia. Kalau kami minta kepada Allah supaya dia diselamatkan, bukan berarti dia tidak selamat. Kami mendoakan orang yang dicintai Allah itu akan kembali kepada kami daripada Tuhan yang di surga katanya sudah selamat tapi minta didoakan. Aduh kakak jangan gitu dong, kakak tuh menjajah. Saya belum selesai, saya nggak suka kayak gini. Anda belajar ke saya, ini room penginjilan. Wahyu pasal 7 nomor 10, Tuhan Anda, Tuhan Bapa itu bahkan dimintakan keselamatannya sama manusia yang udah di surga loh. Nih, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Theos, kami yang duduk di atas tahta dan anak domba. Bahkan yang lebih lucu, Tuhan yang sudah di surga masih didoakan keselamatannya sama manusia. Tuhan Bapa yang katanya pencipta alam semesta, anak domba katanya yang selamat tapi di dunia tidak selamat dari dihabisi orang Hansip Romawi, itu nggak kakak kritisi. Ini secara logika yang nggak masuk akal. Kalau Nabi Muhammad secara logika masuk akal. Kenapa? Di Islam itu kalau kami mendoakan orang-orang mulia yang sudah dijamin masuk surga, itu kami akan kembali doanya kepada kami. Yang nggak masuk akal itu Tuhan Anda yang katanya penyelamat justru dimintai keselamatan nih. Ini baca ayatnya nih, Wahyu pasal 7 nomor 10, sama persis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, keselamatanlah untuk Nabi Muhammad. Sama seperti itu diksinya nih, Wahyu pasal 7 nomor 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, ini di surga loh. Katanya di surga sudah selamat, masih didoakan Tuhannya nih. Keselamatan bagi Allah, Bapa, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Katanya anak domba sama Bapa sudah selamat, masih didoakan. Ini baru lucu. Tapi kalau Nabi Muhammad, bukan berarti beliau tidak selamat. Tetapi ketika kami mendoakan beliau, karena Allah perintahkan kami, karena Allah mencintai Nabi Muhammad, barang siapa yang terkoneksi dengan Nabi Muhammad, yang mendoakan beliau terus menerus, itu hanya akan kembali kepada kami. Ini loh kak, jangan kakak itu bertanya ke saya, tapi kakak paksa saya mendengarkan ketidakpahaman kakak. Kakak bawa-bawa logika. Nih kakak punya logika, tapi Tuhan kakak katanya selamat, tapi dia nggak selamat, dihabisi sama Hansip Romawi. Di surga masih didoakan. Logika kakak kemana? Mengkritisi agama Islam tapi agamanya sendiri nggak masuk akal, terus marah kalau dikasih tunjuk. Udah tahu nih room penginjilan, ini room penginjilan. Kakak kritisi agama Islam tapi agama bapak kakak gabrul. Jangan mempermalukan Yesus deh sama gereja kakak. Ayo, kalau kita misalkannya fair-fairan nih, saya nggak terima ini ada nabi yang didoakan. Oke, kenapa kakak nggak terima nabi didoakan? Karena nabi itu pembawa keselamatan. Kalau Tuhan didoakan boleh kak?
Oh, nggak boleh juga. Kakak keluar dari Kristen karena di Kristen Tuhan didoakan. Bahkan Tuhan berdoa kepada Tuhan lain. Jawab dulu yang saya tanyakan tadi. Jawab dulu. Kan Kalau saya sudah memang jawab. Muhammad kalian sudah selamat, kenapa masih didoakan? Karena mendoakan Nabi Muhammad Ibarat itu untuk anak kami. SD. Ini saya selesai dulu dong saya ngomong. Boleh kan gantian? Boleh, Misalnya, silakan. contoh nih, logikanya contoh nih. Anak kelas 6 SD didoakan supaya dia bisa lulus sama orang tuanya. Sudah lulus tapi masa masih didoakan lagi supaya lulus? Kan logikanya begitu. Kalau memang kalian yakin Muhammad kalian sudah masuk surga, kenapa masih didoakan lagi minta keselamatan? Gitu. Iya, ini di Wahyu 70 malah Tuhan yang udah di surga didoakan. Gimana tuh? Loh, kenapa larinya ke Kristen? Ini kan sepatokan gini, ke kalau agama kalian, saya jawab sekali lagi ya. Saya jawab sekali lagi. Tapi kan Kristen. Jangan lari ke agama lain dong. Kakak ini kakak baca nggak topiknya apa nih? Kakak topiknya room penginjilan nih. Saya tahu topiknya penginjilan. Nah, Kamu kan penginjilannya tentang Al-Qur'anmu kan? Loh, ya udah Kakak penginjilan kok itu namanya mendakwahi. Kalau kan saya penginjilan di sini. Kakak gini loh. Kan topik yang saya bahas di sini salawat. Kakak kok egois? Loh, saya kan sudah jelaskan. Itu artinya kami kan meminta kepada Allah supaya Nabi Muhammad bukan berarti Nabi Muhammad. Duh, ya Allah gimana sih mama jualan cabai kalau diajak ngobrol kayak gini nih. Dia tadi saya boleh jawab nggak? Situ yang kemana-mana. Boleh jawab nggak? Tadi katanya iya kalau mau terima jawaban saya kan saya juga nggak masalah Kak. Memang saya rugi Kakak. Ini saya jawab. Ini saya jawab. Dengar. Jawab menurut Al-Qur'an kalian. Saya ini penginjil Kak. Saya mengkomparasi supaya orang Kristen itu ini kenapa kalau udah deh, udah Kakak dengar di bawah aja deh. Saya nggak terganggu deh. Udah diam ya. Udah tadi dulu. Nah, udah. Kakak cerewet banget sih. Bunda Gembala nggak dikasih izin bicara. Ini anak-anak domba tuh nggak. Kenapa sih anak orang Kristen itu dikatakan domba? Ternyata maha benar Allah ya. Mereka tuh nggak bisa diatur. Emang persis seperti domba. Kita suruh diam dulu untuk Nabi Muhammad didoakan bukan karena beliau tidak selamat. Tetapi Allah perintahkan kami untuk terkoneksi dengan Nabi Muhammad karena istilah. Aduh, belum selesai saya Kak. Karena Kakak cerewet banget. Gimana saya mau jawab coba? Kakak mau dengar saya nggak? Kalau nggak mau dengar Kakak turun. Saya pasiennya masih banyak. Kok nggak percaya Al-Quran? Ya udah Kakak turun di bawah. Pasien saya masih banyak. Emang Kakak sendiri yang harus saya hadapi? Enggak. Oke. Saya jawab ya. Nah, Kakak mau terima nggak terima itu bukan urusan saya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan tidak selamat, tapi Nabi Muhammad SAW itu kalau kami doakan ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Barang siapa yang mendoakan orang lain maka doa itu hanya akan kembali kepadanya. Jadi kami mendoakan Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad gak selamat, tapi karena kami akan kembali doa baik itu kepada kami. Masalahnya adalah Tuhan ente yang katanya Tuhan semesta alam kok di surga didoakan. Itu pikirkan itu dalam kitab Wahyu nih, Ini Tuhan kok gini sih kelakuannya. Tuhan yang katanya penyelamat malah minta diselamatkan lagi sama manusianya. Kan lucu nih. Nih. Ini Tuhannya aneh nih. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang di atas tahta, hosana bagi anak Daud. Lucu kawan-kawan Kristen ini. Saya lagi ngejelasin mereka ganggu aja. Gimana sih kalian itu? Jangan bikin bunda ini lagi kalem ya. Yang nggak masuk akal itu tuh Tuhan yang katanya selamat tapi nggak selamat di dunia. Di surga ternyata masih didoakan. Itu Tuhan yang nggak beres tuh. Tuhan lagi. Oke, itu ya. Oke, kita kembali ke tamu selanjutnya teman-teman ya. Oke. Ini cuma mau nanya. Apa tuh? Kenapa nafas hidup Tuhannya Umi itu berada di tangan Isa Al-Masih? Di mana itu tertulis, Dek? Ya, saya pernah baca di mana? Di mana ya? Tunggu. Tunggu ya, saya keluar aplikasi dulu ya. Iya.
Inilah kenapa kalian tetap jadi Bentar. Kristen adikku, karena kalian itu ketika mendapatkan informasi nggak kalian selidiki dulu. Tapi ya mudah-mudahan kamu dapat ilmu di sini. Biar Bunda kasih kamu pencerahan ya. Sejak kapan pula napasnya Tuhan kami di tangan Isa Al-Masih? Dicabut tuh nyawanya Nabi Isa sama Allah. Ada-ada aja. Halo Toko Erna Kusuma, muslim atau non muslim? Muslim ya, pakai jilbab nih. Kakak tep. Oh iya sayang. Siap sayangku, siap cintaku, nggak apa-apa bundaku sayang cantik, masya Allah. Terima kasih tep layarnya Bunda, kayak tep layar tuh Bunda tadi tuh. Oh sayang, kamu ini bagaimana? Masa Tuhan kalian pegang kendali Tuhan kami, padahal Tuhan kalian yang bentuk kami. Halo dan Sinaga belum duduk ya? Halo Daniel Sidaga, muslim non muslim. Halo Daniel Sinaga. Halo Daniel Sinaga. Dibuka mic-nya Bangku. Bang semangat Bang, ini room penginjilan gratis tanpa persepuluhan, tanpa kolekte tanpa perlu kasih gift ya. Bunda membuka room penginjilan ini untuk meluruskan orang Kristen yang selalu menghina kitab sucinya sendiri ya, dengan memelintir kitab sucinya. Bunda luruskan kalian karena Bunda belajar Bible ya. Bunda apa dek? Di mana tertulis Halo dek? Bunda. Iya Bunda, Bunda. Iya anak Bunda. Di dalam Mutiara Hadis, Mutiara Hadis Hah? tahun 2002, jilid 3 nomor 152. Mutiara Hadis itu hadis buatan siapa itu? Hadis orang Kristen ya? Tidak tahu Bunda. Cari dulu lah Kayaknya dek. buatan Kami tuh kami umat Islam itu tidak mengenal namanya kitab mutiara. Yang kami punya itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nih aku bacain sama kamu. Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Darimi ya, Muwatta Balik, Sahih Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Syafi'i, As-Mustadrak, Daruqutni, Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sahih Muslim. Ada juga kalau ulama mutiara itu nama siapa, Dek? Nama bapak nama mama siapa si mutiara? Si mutiara nih orang Islam atau orang Kristen dia si mutiara itu? Oh tidak tahu Bunda. Oh maaf ya, saya sudah salah sangka. Cuma bertanya aja. Iya. Adek hati-hati dapat informasi di Google ya, Dek. Hati-hati loh. Kemarin ada yang bilang bahwa Yesus itu pernah colok pantat keledai loh. Dari Matius 19:28. Beredar itu. Ada tertulis katanya Yesus ambil keledai terus di duburnya keledai itu ada tuh nih kayak gini nih. Hati-hati loh, kamu berbahaya loh kalau kamu cuma terima informasi tanpa kamu selidiki, itu bahaya. Nanti kamu percaya lagi kalau Yesus pernah pegang-pegang keledai loh. Nih ada nih Matius 19:28 nih, ngeri banget loh. Ada juga tuh kayak gitu-gitu tuh ya. Tapi untungnya Uni pinter, Uni nggak mau terima-terima gitu aja kalau nggak tahu penulisnya siapa. Bible kamu aja di depan Uni nggak ada bisa diterima karena kalian nggak tahu siapa penulisnya ya. Jadi kalau Uni tuh harus jelas tuh penulisnya siapa ya. Ada tuh data-datanya nih. Nih ya, nih ngeri banget nih. Alkitab 1928 nih ya. Ngeri banget ya, tertulisnya gini loh. Ini ngeri banget loh. Nih ya. Nih, ini baca ya. Yesus, aku datang kepadamu dalam namamu. Aku adalah orang berdosa dan aku percaya bahwa engkau telah mati untuk menebus dosaku dan engkau telah bangkit untuk membawa aku kepada hidup yang kekal. Dengan mengubah hidupku untuk nanti mana ya. Ini kata siapa nih? Nih ya. Karena bentar ya. Tuh ya. Bentar ya, aku kasih kamu data nih. Nih bunyinya. Kamu udah pernah baca belum nih? Nih kamu baca nih, ngeri loh Dek. Kalau kamu seandainya tidak ini ya, kalau kamu tuh tidak hati-hati nanti kamu bisa ketemu kayak gini nih. Nih, kamu lihat nih ya. Nih ya. Nih. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri, astagfirullah, dari Betfage hingga Yesus. Ngeri kan Dek? Makanya hati-hati, nggak semua informasi
di sosial media itu bisa kamu terima ya, karena banyak orang yang sengaja membuat-buat begitu, termasuk hadis mutiara itu. Hadis mutiara itu kami nggak kenal, kami nggak tahu ya dek. Bahaya kamu dek. Iya iya. Sama seperti itu tuh, Injil Matius pasal 20 nomor 22 tahun 1928. Astagfirullah. Ya dek ya, hati-hati. Apalagi pertanyaannya dekku?